Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salat dan salam marilah kita senantiasa juga curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang terakhir, nabi penutup dan juga nabi terbaik yang kita punya, suami terbaik, panglima perang terbaik, politisi yang paling ulung, dan juga sahabat yang paling setia. Dan Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan sampai kepada kita, bahwa seorang manusia pasti bersalah. Dan sebaik-baik manusia yang bersalah adalah manusia yang bertaubat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'iha at-tawabun. Kadang-kadang kita melihat dalam kehidupan manusia, ramai di antara kita yang melakukan sebuah kesalahan, bahkan banyak kesalahan di dalam hidup kita. Wajar manusia melakukan kesalahan, karena kalau kita tengok ke belakang, Nabi Adam berbuat kesalahan. Nabi Musa tidak memilih yang utama, karena itu beliau dikeluarkan sebelum menjadi seorang nabi. Nabi Yunus pernah ditelan oleh ikan paus karena meninggalkan berdakwah di umat di Ninawa. Begitupun juga dengan umatnya, apalagi melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak dosa, dan karena itulah kita sering-sering bertaubat kepada Allah. Namun sayang seribu sayang, terkadang di antara kita yang bukan berbuat dosa, namun kita sulit untuk memaafkan orang-orang yang berbuat dosa. Mungkin lebih mudah bagi diri kita mencela orang-orang yang berbuat dosa dibanding menghargai usaha untuk berubah. Kadang-kadang kita justru menjadi orang yang sumir ketika ada orang yang ingin bertobat, ada orang yang ingin keluar daripada dosa-dosanya, dan tidak mendukung orang itu untuk berubah. Kadang-kadang justru mungkin kita menjadi orang yang merasa puas dengan mencela orang, dengan kemudian menyampaikan seluruh kesalahan-kesalahannya, dan tidak memaafkan dia, tidak memberinya kesempatan yang kedua. Maka perlu kita renungkan ucapan Imam Ahmad bin Hambal. Tidaklah seseorang muslim yang mencela muslim yang lainnya atas dosa yang dia lakukan, kecuali dia akan diuji dengan dosa yang sama sebelum Allah mewafatkan dia. Setiap orang perlu diberikan kesempatan yang kedua. Bukan seberapa banyak kita jatuh, tapi seberapa banyak kita mampu bangun daripada jatuh. Bukan seberapa banyak kita berdosa, tapi seberapa banyak kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah, agar Allah memaafkan kita. Wallahu ghafurur rahim. Second chance. Everyone deserves second chance. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita dengarkan tadi untayan inspirasi dari Mas Felix Xiao. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Felix? Selalu sehat. Selalu sehat, selalu bersemangat. Ya. Saya sapa dulu ibu-ibu semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu? Alhamdulillah sehat. Tadi telah kita dengarkan bersama untayan-untayan inspirasi mengenai kalimat yang tadi dikatakan bahwa mendapatkan kesempatan kedua itu harus dimiliki, harus diberikan kepada setiap orang. Seperti Mas Felix tadi katakan bahwa setiap orang itu pasti berbuat salah, namanya manusia. Tapi sebaik-baiknya orang adalah berbuat kebaikan demi kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi melalui tayangan ini yang merupakan tayangan yang penuh dengan inspirasi, manfaat, membawa solusi dari setiap permasalahan-permasalahan kehidupan melalui narasumber-narasumber yang akan dihadirkan di setiap segmennya. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Ya ibu-ibu semua yang ada di sini dan pemirsa semua yang ada di rumah. Tadi Mas Felix sudah menceritakan pada kita mengenai nabi-nabi yang juga pernah berbuat salah. Seperti contohnya Nabi Musa yang pernah membunuh pada saat itu, kemudian pada akhirnya diberi kesempatan kedua, menjadi nabi, mengenal Islam seperti mengenal itu. Sebenarnya ada yang menarik juga nih tentang Mas Felix sendiri. Nah banyak yang belum tahu. Nyari duit itu gampang apa? Ya nggak Bu ya?
banting keringat, meres tulang. Uncle, datang-datang nggak salam dulu. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Gede, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sewot nih Uncle Jack nih. Salah makan. Bukan salah makan bukan nih. salah Saya makan. milih teman itu salah. Kenapa, Dia itu kenapa? seorang pengusaha. Minjem duit sama saya 1 miliar buat modal usaha dia. Emangnya Uncle Jack ada uang 1 miliar? Insya Allah nggak ada. Nggak ada dong. Terus gimana? Nah sekarang boro-boro usahanya maju, modalnya habis, investasinya juga hilang semuanya. Datang-datang ke saya cuma 2M saja. Bukan 2 miliar ibu-ibu. Makasih mas, cuma begitu doang. Udah gitu, dia telepon datang mau minjem uang lagi. Bagaimana men? Nggak ada ceritanya tuh ya. Ada ceritanya dong. Please dong, Gimana? Ketawa-ketawa aja nih. Sabar, Mas Felix. sabar. Kesabaran itu ada batasnya, bro. Oh, gitu. Coba itu. Gimana tuh? Ya pokoknya gimana lagi uang saya harus kembali. Ini ngapain berdiri 4 orang di sini? Senang kalau saya susah begitu. Wah. Senyum. Jadi ini ada satu permasalahan. Kayaknya kalau misalnya Uncle Jack datang tuh selalu bawa masalah dan akan dipecahkan oleh Mas Felix. Gimana? Coba Ya. Caranya pecahkan. gimana ya? Tentu setelah kita lihat dulu. Yang di depan nanti kita baru pecahkan. Supaya nanti wudhu dulu, tenang dulu, baru kita pecahkan. Istighfar dulu supaya Iya. tenang. Baik. Alhamdulillah baik. Kita akan ngobrol Sehat. panjang sama Mbak Nia, tapi sebelumnya kita pengen dengar nih solusi dari Mas Felix atas permasalahan kehidupan Iya. yang dialami oleh uncle saya ini. Iya, jadi begini ceritanya. Kenapa tadi saya tunda dulu? Karena kalau kita lagi marah, kalau kita lagi emosi, maka yang berbicara itu bukan lagi akal, juga bukan hati. Nah, yang berbicara itu bisa jadi kalau nggak seton ya iblis. Oh sama aja ya. Nah, maka kemudian kalau kita marah itu lebih baik kita diam dulu dan kemudian kita ambil wudhu dan kemudian kita bisa berpikir lagi lebih jelas. Tadi berapa utangnya? 1 miliar. itu teman 1 saya. miliar, Masya Allah. 1 miliar, nolnya ada berapa ibu-ibu sekalian? Ada 9. Ada 9, nolnya 1 miliar. Nah, sekarang saya tanya dulu sama Uncle Jack. Kalau kita marah-marah ada output? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau begitu memang hal-hal yang seperti itu, kalau kita tambahkan marah, mungkin tidak akan memberikan solusi. Tapi justru memberikan satu masalah bagi orang yang kita marahin. 2, yang marah biasanya stres, naik darah, dan ujung-ujungnya cepat Tua. cepat tua. Nah, karena itulah kemudian ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. 1, datengin temennya, tanya Sudah. kenapa rugi. Sudah. Oh, kenapa ruginya? Karena dia usahanya bangkrut. Bangkrut. Kenapa bangkrut tuh? Ya karena rugi. Rugi karena bangkrut, bangkrut karena rugi. Nah, ada sesuatu pasti yang membuat rugi. Kalau orang-orang bijak mengatakan hasil itu dipengaruhi oleh cara. Cara berbeda, hasil berbeda. Kalau kemudian ada orang yang rugi, berarti dia bukan gagal sebenarnya. Dia bertemu. Bertemu cara untuk gagal. Nah, jadi ketemu satu cara untuk gagal. Kalau dia ulangi kemudian cara yang sama, dia pasti gagal juga. Maka tanya, kenapa bisa gagal? Ganti caranya. Kalau ganti caranya, yakin gagal lagi. Oh enggak, yakin insya Allah akan berubah hasilnya. Nah, maka setiap orang punya kesempatan kedua. Betul. Kalau dia mau berubah, kita bisa bantu. Kalau dia tidak mau berubah, maka kita kasih kesempatan kedua pada yang lain. Nah, jadi itu solusinya. Jadi marah bukan solusi. Tapi saya ragu, Jack. saya mau ngasih pinjaman lagi sama dia. Udah nggak Sama percaya saya lagi. aja, Uncle Jack. Tambah ragu lagi. Oh. Takut gak dibalikin? Iya, terima kasih, terima kasih. Ya, itu tadi solusi dari Mas Felix bahwa dari setiap kegagalan-kegagalan. Tadi kan Mas Felix mengatakan Betul. tentang gagal-gagal itu bahwa dari setiap kegagalan itu kita belajar banyak hal. Betul. Kita akan masuk ke segmen berikutnya nanti mengenai kegagalan demi kegagalan yang akan dialami oleh narasumber kita dan kita akan mendengar bagaimana dari kegagalan itu mereka belajar banyak sekali hal. Cantik ya. Kalau tadi Kirain tinggi badannya. masih imut-imut. Uncle Jack tadi bilang masih imut-imut gitu. Masya Allah. Nah, pada malam hari ini sesuai dengan tema kita yaitu mengenai kesempatan kedua, kita akan sama-sama mendengar. Setiap orang pasti mengalami ujian dalam hidupnya. Ya. Kelihatannya aja nih kita ketawa-ketawa, happy-happy, padahal nggak pernah tahu nih di belakangnya ada satu kejadian yang berdarah-darah yang membuat kita menangis. Ya, pastinya. Tapi ternyata ketika kita bersedih itu kita mengenal Allah, menuju ke arah Allah, semakin dekat pada Allah dan itu ada di pengalamannya Mbak Mita. Ya. Sekarang kita dengar nih
Gimana Mbak? Dari dulu pasti ada satu kejadian yang membuat Mbak Mita pada akhirnya aku ingin menuju ke Allah, Allah gitu. Iya, betul sekali. Jadi memang kadang-kadang manusia itu ya selalu merasa kayaknya posisinya itu ketika lagi senang ya senang aja gitu. Mungkin kita selalu mengingat Allah memang setiap saat ya dalam kehidupan kita, tapi kan pasti frekuensinya mungkin ternyata yang saya sudah alami jauh lebih banyak kita mendekat kepada Allah itu ketika kita dalam kondisi kita lagi di bawah. Di bawah dalam arti kita benar-benar mungkin ya terpuruk atau sedang dalam ujian. Hal-hal yang seperti itu yang akhirnya membuat saya ketika kita mendapatkan sebuah ujian, dari situlah saya merasa terpanggil untuk menjadi lebih beginilah yang sudah Allah kasih gitu. Kenapa saya tidak raih apa yang Allah sudah dekatkan, saya sudah merasa mendekatkan kepada Allah, apa yang sudah saya lewati ujian-ujian itu, disitulah titik saya rasa titik balik ya. Bagaimana saya menjadi lebih menjalani kehidupan saya sebagai muslimah, insya Allah bisa menjadi lebih istiqomah ya. Yaitu ketika saya mengalami beberapa kejadian-kejadian dalam kehidupan pribadi saya, mungkin berkarir atau bagaimana, apalagi dengan notabene saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tentu saja banyak sekali ujian yang saya lewati. Ketika saya masuk ke dalam ujian yang terberat dalam kehidupan saya, menurut pandangan saya, dari situlah saya lebih mengenal Allah. Dan setelah itu berhijab? Setelah itu saya langsung berhijab dan banyak yang saya pelajari, dan dari situlah saya sangat merasa lebih semangat aja bahwa ternyata kita diberi kesempatan kedua, disitulah kita harus bisa berusaha untuk sebaik-baiknya. Dan jilbab adalah peluang untuk menuju kebaikan demi kebaikan ya, Masya Allah ya. Jadi jangan pernah mengatakan jilbabkan dulu hatinya, kemudian jilbabkan kepalanya, jangan katakan itu, karena segala sesuatu berproses. Kita jilbabkan kepala kita, setelah itu kebaikan demi kebaikan. Karena bagi saya menjilbabi hati itu horor. Gimana tuh caranya? Dulu. Saya juga bingung tuh gimana caranya. Kapan tuh kah? Dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Mita tadi, insya Allah saya besok akan berjilbab. Masya Allah. Itu yang lebih horor. Lebih horor. Ya lebih istiqomah. Nah, Uncle Jack, Mas Felix dan Mbak Mita, kita nggak cuma berempat aja di sini karena ada satu orang lagi yang akan terus memberikan inspirasi pada kita. Saya panggil bintang tamu kita satu lagi, yaitu Pak Riawan Amin, adalah seorang praktisi perbankan syariah dan seorang penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah buku saya menulis tentang kata zero base. Sebuah atribut yang sangat penting untuk kembali selalu kepada titik nol. Nabi Adam dan Hawa telah berdosa, telah melanggar larangan. Digelincirkan ke muka bumi. Kemudian terpisah dalam masa yang lama. Kemudian mereka kembali ke titik nol, bertobat kepada Allah SWT, dan Allah mengembalikannya ke titik asalnya di hariban Allah SWT. Nabi Musa, seorang nabi, membunuh, berbuat kesalahan besar, tapi kemudian dia kembali ke titik nol, bertobat kepada Allah SWT, dan Allah mengembalikannya ke tempatnya yang sebenarnya, sebuah tempat yang mulia sebagai seorang Rasul. Nah, Bapak Ibu sekalian, membalikan diri kita kepada titik nol adalah tugas dari setiap kita. Dalam satu hadis juga dikatakan, saya pernah mendengar, irhamu ma fil ardi yarhakumu man fi sama. Cintailah apa-apa yang ada di bumi, insya Allah akan mencintaimu Dia yang ada di langit. Memberikan second chance, memberikan kemaafan, baik kepada orang lain, kepada kejadian, bahkan kepada diri kita sendiri, adalah suatu bentuk kasih sayang kepada umat manusia. Dan kita berdoa, insya Allah, Allah akan mencintai kita semua. Demikian Bapak Ibu. Alhamdulillah, Pak Riawan Amin, selamat datang di acara Inspirasi Iman. Terima kasih Pak. Sehat Pak Riawan Amin? Alhamdulillah, terima kasih undangannya. Pak Riawan Amin ini adalah seorang yang saya kagumi. Jadi beliau ini udah menulis banyak sekali buku. 2 buku beliau yang menurut saya sangat luar biasa. Yang pertama, Celestial Management.
Beliau bercerita tentang banyak hal tentang manajemen. Yang kedua, satanic finance. Jadi konsep keuangan setan. Bingung ibu-ibu sekalian? Cari nanti bukunya. Silahkan Pak Riawan Amin. Duduk dulu. Kenalkan, ini Deoki, ini uncle-nya ini. Ya. Uncle Jack. Jangan dipanggil Pak Rik. I'm fine. Fine. Teruskan Pak. Ngomong bahasa Inggris. Nanti saya yang nggak ngerti lagi. Silahkan duduk. Kita akan ngobrol lebih panjang lagi boleh. dengan Pak Riawan Amin, membedah mengenai buku-buku beliau tentang perbankan syariah yang masih banyak sebagian orang mencibir dan sebagainya. Pak Riawan, tadi menarik sekali ketika Bapak mengatakan zero base. Kembali ke titik nol. Ketika seseorang merendahkan diri serendah-rendahnya pada Allah, disitulah dia menemukan jalan. Luar biasa. Begitu Pak. Jadi gimana tuh Pak? Mengenai zero base ini saya ingin tahu lebih dalam tentang zero base yang Bapak bilang tadi di atas panggung. Ya, zero base itu adalah sebuah cara pandang. Ya. Banyak interpretasinya, tetapi ini bisa dikaitkan dengan tauhid. Ya. Jadi kalau kita mengatakan La ilaha illallah, ya, kita selalu menekankan lebih banyak sebetulnya kepada illallah. Kita meyakini bahwa Allah itu adalah ilah yang pantas disembah. Ya. Tetapi kebanyakan kita lupa untuk menafikan ilah-ilah yang lain. Betul. Ya. Jadi aspek la ilahanya ini kurang ditekankan. Nah, zero base bisa dilihat sebagai cara pandang terhadap dunia secara apa adanya, tidak ditambah-tambahin, tidak dikurangin, tidak dipelintir dan sebagainya. Dan apa adanya dunia dan segala isinya adalah tidak ada. Ya. Ini semua tidak penting, ini semua fana, ini pun semuanya adalah sementara. Kecuali kalau dunia ini isinya dipakai sebagai alat untuk kembali yang Anda katakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah prinsip zero base sebetulnya. Salah satu kita bisa melihatnya. Ya. Berarti ketika kita melihat orang melakukan sebuah celah, melakukan sebuah hal yang dosa, maka seharusnya dipandang zero base. Oke. Nah, jadi kita tidak memandangnya kemudian dari persepsi prasangka. Betul. Nah, jadi ada memang yang menarik tatkala kita mendengar Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam kemudian menyampaikan bahwa dosa yang disesali ini lebih baik daripada sebuah ibadah yang kemudian kita banggakan. Karena ketika kita bangga atas sebuah ibadah, dia pasti akan mengantar kita pada jalan kenistaan. Dan kalau kemudian kita menyesali satu dosa, maka jalannya taubat. Adam berbuat dosa. Kemudian Adam bertaubat, maka dia mulia. Iblis, dia beribadah, namun dia berbuat bangga dengan ibadahnya, dan itu menyesatkan dia. Nah, apa mungkin kemudian konsep zero base ini bisa diterapkan dalam orang yang memang berbuat dosa atau orang yang melihat dosa itu, Pak? Saya pikir bisa kita terapkan kepada keduanya dengan cara pengolahan yang berbeda. Ya. Pertama, kalau kita kembalikan kepada pendosa, mohon maaf, Nabi Adam pernah menjadi pendosa karena dia manusia yang pasti berbuat salah. Ya. Kemudian beliau zero base, ya, mengembalikan kepada titik nol. Ya. Tapi satu poin penting, bahwa pada saat Nabi Adam bertaubat, pada saat Nabi Musa bertaubat, ya, Nabi Adam tidak menyesali bahwa dia makan huldi. Yang disesalinya adalah dia melanggar perintah Allah. Ya. Pada saat Nabi Musa bertaubat, dia bukan menyesali bahwa dia membunuh seseorang. Tetapi dia sesali dia melanggar perintah Allah. Dia telah membunuh dengan cara yang tidak benar. Ya. Artinya bukan dunianya, bukan buah huldinya, bukan orang matinya itu yang menjadi masalah utama, tetapi adalah pelanggaran terhadap Allah SWT. Jadi sebagai seorang pendosa, seharusnya tujuan saya adalah mendapatkan second chance dari Allah SWT. Bukan dari manusia. Bukan dari manusianya. Dan zero base itu juga pasti pernah dirasakan oleh Mbak Mita. Mbak Mita. Ya Mbak ya, ketika dalam posisi yang Apa lebih tepatnya? Titik balik benar nggak sih Pak Ustaz? Bisa Ya. juga. Ya, Bisa juga. seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang saya merasakan itu banget. Jadi disitulah tempatnya kita mulai seperti
bahasanya itu gaspol jadinya. Setelah ketemu zero base, kita bisa gaspol menjadi lebih baik lagi. Itu yang aku rasakan. Malah lebih Insya dekat Allah. dengan Allah, Mbak Mita. Mudah-mudahan istiqomah insya Allah. Zero base juga pernah saya alami juga. Oh. Apa nih? Maka itu juga segala aspek kehidupan bisa kita terapkan. Betul. Misalnya masalah bahan bakar minyak juga bisa diterapkan zero base. Setiap saya ngisi di pom bensin, mulai dari nol ya Pak. Berarti itu mulai dari nol lagi ya, betul. Betul. Menarik tadi yang dibilang oleh Uncle Jack mengenai Zero base. zero base-nya dimasukinnya ke isi bensin. Iya, kayaknya mungkin tadi nggak sempat isi bensin kayaknya. Kita balik lagi deh ke Pariawan karena kita pengen tahu lebih jauh lagi tentang zero base yang didengung-dengungkan dari tadi itu. Ada satu kisah dari Bapak sendiri kah yang bisa menginspirasi kita Iya, semua? kenapa Pak Bapak bisa ketemu konsep zero base? Atau Menemukan- jangan-jangan pengalaman pribadi nih Pak? Saya rasa enggak, itu tiba-tiba aja ya kita lagi. Sebetulnya ceritanya waktu saya memimpin sebuah bank, Ya. kita ingin merubah sebuah corporate culture sebuah bank. Maka datanglah seorang teman menanyakan tentang gimana nih kita mau rubah-rubah ini. Akhirnya keluar beberapa konsep yang melahirkan buku Celestial Management itu. Nah, dari 12 atribut yang ada, zero base ini yang pertama. Ya, Z yang pertama. Z yang pertama. Ya. Di situ ada misalnya kata kuncinya zikir ya. Itu sebetulnya singkatan dari atribut zero base, iman, konsisten dan result oriented. Ya, artinya kita ingin organisasi kita seperti itu. Baik, mantap. Itu mulainya gitu. Baik, betul. Sekarang saya pengen nanya dulu sama hadirin ini, ibu-ibu yang mukminah. Apa kabar Bu? Baik. Semangat? Sekarang saya tanya nih, ibu-ibu pernah nggak merasa sakit hati sama seseorang? Pernah? Enak atau enggak Bu? Hasad pernah rasanya? Tahu hasad? Tetangga beli mobil baru, kita yang sakit hati. Pernah nggak? Oh masa? Tetangga punya suami baru, kita yang sakit hati. Oh iya, suami kawin. Wah itu lain lagi. Iri, dengki, marah sama orang. Orang punya dosa sama kita. Orang punya salah sama kita. Tadi Pak Riawan sudah kasih tahu. Kalau kita punya orang yang salah sama kita nggak maafin, yang sakit siapa? Kita. Ada orang punya salah sama kita maafin dia. Yang senang siapa? Dia yang senang, kita yang senang. Ada orang punya salah sama kita, dia nggak merasa salah, kita nggak maafin. Yang salah siapa? Yang sakit siapa? Kalau orang lain punya salah, kita maafin, dia senang, kita senang. Kalau orang lain punya salah, kemudian dia nggak merasa salah, kita maafin, yang senang siapa? Yang senang kita. Zero base. Maksudnya adalah kita nggak melihat seseorang dari celah dia. Kita nggak lihat seseorang dari salah dia. Ibu-ibu juga punya salah. Saya pun punya salah, banyak. Dan kalau mau hitung-hitungan sama Allah, Masya Allah. Kalau kita nggak maafin orang, dan Allah jadikan itu alasan nggak maafin kita, gimana ibu-ibu sekalian? Subhanallah. Rasanya rugi kalau kita memegang rasa hasut, iri, dengki. Lepasin aja. Hati kita itu baru bisa terbang kalau kita lepasin seluruh beban-beban yang ada. Tapi kalau kita pegang beban-beban yang ada, nggak zero base, maka hati kita tetap di situ-situ aja ibu-ibu sekalian. Itulah namanya hatinya nggak lapang. Karena banyak nyimpan hasad, iri, dengki, cari celah orang, cari salah orang, celah sendiri nggak diambil. Salah sendiri nggak diambil, kan itu kan ya. Nah, makanya kita harus zero base. Nah, kira-kira gitu zero base maksudnya. Saya minjem istilah Pak Riawan Almin. Luar biasa Pak Felix sih. Allah saja memberi kesempatan kedua, masa manusia tidak memberi Masa kesempatan manusia nggak kedua? keterlaluan. Nah untuk itu kasih saya kesempatan untuk mengantarkan Mbak Mita Ya keluar kebetulan anak sebentar. saya di belakang takut ini. Wah, Tiduran ini biar Masya di Allah. Sebagai tuan rumah yang sama-sama. baik harus nganter ke pintu ya. Jangan biarkan sendirian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mas Teguh tadi sempat bercerita pada saya di belakang panggung bahwa beliau ini pernah mengalami yang namanya kesempatan kedua. Iya, Nah, apa Mbak. itu berbentuk apa tuh sebenarnya kesempatan kedua Iya, itu? sebenarnya banyak Mbak Uki ya. Salah satunya itu dulu saya pernah mengalami emang dikasih ujian sakit sama Allah Pak Ustadz. Dulu yang kebetulan saya punya ma yang kronis.
Dan pada waktu itu masih ingat banget pagi-pagi jam 9 kalau nggak salah. Saya belum makan nasi sama sekali. Pada waktu itu saya makan buah nangka emang. Keenakan aja banyak banget. Iya. Bunuh diri. Kalau Tapi teman nangka saya memang bilang enak itu sama sih. aja bunuh diri, kamu punya ama katanya makan nangka banyak sebanyak itu sama aja bunuh diri gitu. Itu pas sorenya udah berasa tuh panas-panas dingin udah nggak tentu aja, maksud perasaan tuh udah itu maaf ya, maksudnya udah pikirnya udah jauh-jauh banget udah. Iya. Wah mungkin ini yang namanya. Mau lewat. Inilah waktunya. Benar. Tapi nggak berani sekali untuk bilang ke mama apa yang saya rasain waktu itu, ke kakak. Dan setelah sholat maghrib pada waktu itu emang udah parah-parahnya baru. Ini yang namanya apa, usus udah kayak di begini udah sakitnya banget itu, dan pas coba untuk bangun nggak bisa sama sekali, dan ini udah kesemutan yang emang udah nggak berasa, dicobain begini dicubit-cubit udah nggak berasa sekali, dan udah dingin banget. Akhirnya ada apa ya tapi udah kayak saudara yang mengetahui ke kamar waktu itu, ketuk-ketuk gitu, terus untungnya nggak dikunci waktu itu, dibuka terus dia ngelihat gitu. Terus gue emang waktu itu emang udah kesakitan banget, udah nangis-nangis gitu, sampai akhirnya dipanggil lah mama, kakak, semua begitu. Di situ tuh gue udah emang dalam hati ini bos, udah mungkin namanya umat itu udah berpikiran seperti itu, emang udah benar. Wah nggak tentu, tapi mencoba untuk berusaha untuk tetap istighfar, astagfirullahaladzim, sampai ke mama, udah minta maaf ke semua gitu, tapi tetap ini apa sih iya melilit dan berperang dengan perasaan yang emang nggak tentu itu, takut mungkin ini yang namanya umat itu udah begitu, sampai akhirnya alhamdulillah, karena mama saya alhamdulillah sangat bersyukur punya mama yang emang selalu mendidik saya dari dulu. Mama kebetulan aktif banget di pengajian, hampir setiap hari gitu, jadi memimpin pengajian ibu-ibu di masjid-masjid dekat rumah gitu. Itu sampai dulu masih ingat kalau setiap sakit mama cuman pijit ini doang, misalkan dengan doa-doanya, saya suka ngerasa plong gitu. Dan itu pun pada waktu itu dengan mau baca doa begitu yang gitu, itu dan lumayan lama banget, tapi paling enggak udah ngerasa sampai akhirnya lama-lama itu benar-benar lama sekali, dan udah nggak kepikir mau dibawa ke rumah sakit, udah nggak kepikir. Dan karena itu jadi titik balik untuk menuju lagi ke arah Allah. nah, Allah. insya Allah itu. Sampai saat ini saya selalu ingat ketika saya mungkin secara nggak sadar mungkin udah banyak melanggar apa yang Allah perintahkan. Saya selalu ingat pada waktu itu bahwa saya harus benar-benar bersyukur, karena pada waktu itu saya udah nggak ingat pada waktu itu saya udah merasa wah ini mungkin mau lewat itu, tapi alhamdulillah sampai saat ini mas. Itulah gitu. zero base-nya di situ ternyata Pak Riawan. Baik, nanti kita akan kembali lagi berbincang-bincang lebih panjang lagi, lebih dalam lagi bersama narasumber-narasumber kita yang ada di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Ibu-ibu, mana suaranya Bu? Ya. Oh, ada suara fals. Dari sekian banyak ternyata ada suara fals. Coba cari dulu di mana tuh. Nggak apa-apa Mas, yang penting masih semangat. Ya, pada hari ini, pada malam hari ini tadi sudah mendengar sedikit cerita Mas Teguh mengenai sakit mah yang wah kayaknya nih udah mau lewat nih. Tapi ternyata nggak cuma itu ceritanya. Ada lagi tuh ternyata kisah yang ternyata menjadi titik balik lagi tuh. Ternyata Allah menegur berkali-kali, tidak hanya dengan sakitnya Mas Teguh, tapi ternyata ada lagi kayaknya. Ada sih. Apa tuh? Boleh di-share ke kita semua di sini. Lagi. Ya. Apa ya kasih ini. Katanya ibunya sempat. Ibu sebenarnya sampai saat ini juga masih berobat jalan. Ibu itu ibu yang benar-benar sangat saya sayangi, itu udah deket banget sama ibu. Saya anak paling bontot, memang paling disayang banget karena
Ya kalau gini, kalau setiap malam pun saya selalu nengok ke kamar ibu. Kalau misalkan selimutnya kegeser gitu, saya selalu rapiin gitu. Subhanallah. Kalau boleh tahu sakit apa ibunya? Ibu, nah itu dia kemarin sempat dirawat lumayan lama, udah beberapa kali dirawat. Awalnya sih dari kaki, entah kenapa itu sebenarnya udah diperiksa, cek darah segala macam, asam urat nggak ada, apa emang dulu bekas jatuh juga gitu, nggak tahu kenapa. Udah obat yang alternatif segala macam, udah yang diurut lah inilah, tapi Allah mungkin belum ngasih ini, belum ngasih kesembuhan buat mama. Jadi sampai saat ini sholatnya aja cuma bisa duduk di kursi, padahal mama selalu besok pengen yang benar-benar sholat yang benar-benar temenin yang benar-benar gitu, enggak. Kalau setiap malam suka kerasa sakit nih banget, terus jadi sekarang malah makan nggak masuk segala macam, badannya Sebenarnya mudah membuat seorang yang sakit menjadi sembuh. Kalau Allah bilang sembuh Kun ya sembuh. fayakun. Iya. Kun fayakun. Tapi ternyata Allah ingin kita merintih padanya, ingin Iya. lebih dekat lagi padanya. Iya, Mungkin itu. seperti itu. Iya, benar. Kita akan bertanya dulu kepada ibu-ibu semua yang ada di sini, memberi kesempatan siapa yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber-narasumber kita yang ada di sini. Silahkan Bu. Nah ini ada Oki. Uncle Jack kenapa selalu muncul di tengah-tengah? Itu Ya falesnya silakan, itu. silakan. Itu ternyata falesnya. Silakan Uncle Jack. Ini ibu-ibu menarik saya untuk kesini nih. Oh. Ganteng Ini ada sendirian tuh nih. di situ. Sahrini mau nanya. Ya saat ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ida dari Bu Ida. Majlis Taklim Tarbiyatul Ummahat. Mau nanya sama Mas Pelik ya, bagaimana cara kita menjaga istiqomah setelah kita mendapat kesempatan kedua? Ya. Tuh. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena istiqomah yang sulit itu seperti ini. Istiqomah. Karena kita ini adalah akan- langkah menuju istiqomah. Iya betul. Tapi Mas Felix Iya. kita akan tanya lagi nih. Boleh, Kita mengumpulkan silahkan. pertanyaan Ada lagi, sebelum Ibu-ibu? Mas Felix Boleh. menjawab. Siapa lagi mau nanya? Saya ingin bertanya Namanya buat dulu, Mas Mbak. Felix. Boleh. Namanya dulu. Oh, Namanya? saya Oni dari Pondok Labu. Iya. Saya mau tanya, kalau misalkan kan kadang saya pribadi ya suka dapat problem atau masalah itu sampai benar-benar yang ngerasa apa ya, kayaknya udah males gitu hidup di dunia, mati segan hidup pun tak mau gitu, gimana sih gitu. Jadi saya ingin bagaimana cara saya itu ketika di posisi itu saya yakin gitu bahwa suatu saat nanti Allah memberikan saya kesempatan yang kedua untuk saya gitu. Jadi bagaimana cara meyakinkan saya untuk ke arah sana gitu, untuk lebih nggak, kamu tuh nggak boleh putus asa gitu, jangan sampai punya pikiran lebih baik mati aja lah daripada hidup gitu. Bagaimana Ustadz? Baik. Terima kasih. Uncle Jack, tadi diapain Uncle Jack? Ya. Tadi diapain? Nggak saya tolak cintanya. Oh. Baik Mas Felix, nanti mungkin akan ditimpali juga Yawan mungkin juga Ya, Mas Teguh kalau boleh, ingin kita bagi-bagi menambah. nanti. Mengenai pertanyaan Bu Ida yang pertama tadi mengenai Istiqomah. Istiqomah sesuai dengan tema kita, acara kita pada hari ini. Baik, second chance. Ibu-ibu sekalian, kita selalu mendapatkan second chance. Tapi perlu saya sampaikan, kadang-kadang ada memang hal yang tidak ada second chance. Apa itu? Namanya orang tua. Nah, tadi baru diceritain sama Mas Teguh tentang orang tua. Saya lucu ketika mendapatkan ada orang, kemudian ketika berada di mohon maaf, ketika kemudian pemakaman orang tuanya nangis sejadi-jadinya. Segala yang ada dicakar, tidak menerima kenyataan. Pertanyaan kemudian, saat orang tuanya masih hidup, ada di mana dia? Apa yang dia lakukan pada orang tuanya? Gengsi, kemudian minta maafnya nggak mau, dan itu baru sadar ketika orang tuanya sudah tidak ada. Second chance kadang-kadang memang tidak ada, tapi selalu ada untuk memperbaiki diri. Orang bijak pernah berkata begini, namanya angin kita nggak bisa atur Bapak Ibu sekalian, tapi kita bisa atur layarnya mau dikemanain. Saya nyambung pada pertanyaan yang kedua. Susahnya manusia, salahnya manusia, ketika kita berpikir bahwa Allah memuliakan kita dengan harta dan nikmat. Dan sebaliknya, ketika kita dikasih musibah dan kita dikasih sebuah bala, maka kita berpikir Allah menghinakan kita. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman.
Ketika Allah kasih kita nikmat, Allah kasih kita kemuliaan, kita bilang Allah memuliakan kita. Fa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika Allah menguji kita dengan sebuah yang berat, Allah telah menghinakan saya. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, pahala itu ada dua jalan. Satu dari jalan nikmat, satu dari jalan susah. Nabi Sulaiman dikasih kegantengan, rumahnya gede, pintunya aja 9 pilar, tapi dia berpahala. Nabi Ayub dikasih sakit, dikasih harta, kemudian hilang semua. Istrinya meninggalkan dia, tapi karena itu dia beriman. Karena itulah bisa jadi kalau Allah kasih kita sebuah musibah, berarti Allah pengen kita jadi orang yang bertakwa. Berarti sama, kalau seandainya kemudian kita dikasih ujian pada Allah, kemudian kita menyerah, dapatnya apa? 0. Bukan 0 lagi, minus. Tapi kalau kemudian kita bisa mengatasi seluruh kegalauan, seluruh kemudian kesalahan yang kita perbuat, yang Allah pakai pada kita sebagai sebuah ujian, maka insya Allah disitulah muncul hamba yang bertakwa. Ingat, sebuah tembikar tidak akan jadi tembikar kalau tidak ada apinya. Sebuah mutiara itu dibentuk dari tangisan kerang. Kalau kerangnya nggak mau nangis, dia nggak jadi mutiara. Memang manusiawi menangis, manusiawi bagi kita untuk menyesal. Tapi jangan berhenti di sana. Allah minta kita untuk berubah, dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah adalah menerima taubat kalau kita mau bertaubat. Sayangnya kadang-kadang manusia terlalu sombong untuk minta taubat. Insya Allah selalu ada jalan kalau kita mau jalan. Terima kasih. Itulah kemudian penjelasannya. Baik, Mas Felix, itu baru satu pertanyaan. Iya, baru satu pertanyaan. Baru satu pertanyaan. Saya oper sendiri. Ada satu pertanyaan lagi nih dari Mbak Iya. Uni yang dikatakan mati segan, hidup juga nggak mau, hampa aja hidupnya. Gimana tuh, Mangga, karyawan? Iya, ada yang sampai mau bunuh diri ya. Iya. Gara-gara pacaran bunuh diri, Pak. Gara-gara pacar, gara-gara Uncle Jack ini. Uncle Jack, bunuh diri. Jadi mati itu juga sebetulnya jalan keluar. Ya. Karena mati kita meninggalkan dunia yang kecil, dunia yang sempit ini, ya istilahnya menuju langit yang begitu luas tanpa batas. Ya. Jadi itu juga mati adalah sebuah pelepasan, sebuah kemerdekaan. Cuman janganlah kita menjadi hakim yang memutuskan kapan kita mati. Betul. Karena jelas-jelas itu adalah hak Allah. Dan selama kita masih hidup, kita tidak punya pilihan lain, kita harus hidup sehidup-hidupnya. Sampai betul-betul kita mati. Nah, apa yang dikatakan Mas Felix tadi, saya pikir sangat tepat. Ya. Cara kita memandang dunia dulu, apa dulu gitu. Ya. Bahwa bahasanya sama itu tadi ya. Mabtalahu rabbuhu. Ya. Mengujinya dengan kemuliaan, mengujinya dengan kehinaan atau kesusahan. Ya. Jadi apakah itu kesusahan ataukah itu kesenangan, kadarnya sama, itu cuma ujian. Ya. Nah, lucunya ibu-ibu, kalau anaknya kelas 6 nggak diuji oleh gurunya, marah-marah. Pak guru, kenapa anak saya tidak diuji? Kenapa sih ibu marah anaknya nggak diuji? Kan saya mau anak saya lulus dan naik kelas. Ya. Pak guru, jangan loh, anak saya harus diuji, anak saya diuji. Ya Allah, kok ujiannya besar banget, jangan saya diuji ya Allah. Ya. Lucu ya. Nah, ini kontradiksi. Ya. Jadi intinya adalah, marilah kita melihat ujian sebagai sebuah kesempatan, sebagai sebuah hadiah dari Allah, agar kita menjadi mutiara di yaumul mahsyar nanti. Amin. Agar kita menjadi tembikar yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Karena ujian. Ya. Jadi rubah cara pandang kita terhadap ujian. Ya. Itu bukan sebuah penghinaan dari Allah. Itu adalah kesempatan untuk memuliakan kita. Justru ujian demi ujian adalah cara Allah untuk membuat kita naik kelas. Untuk naik kelas. Semakin tinggi kelasnya, semakin berat lagi ujiannya. Betul. Semakin tinggi, Semakin besar berat. tekanannya, semakin indah intan yang dihasilkan. Betul. Ya, dan ada yang bilang begitu memang. Ya, tapi kok saya melulu yang diuji, yang sana nggak pernah diuji. Ya. Nah, kita lihat saja begini ya. Kita diuji naik kelas, kita diuji naik kelas. Betul. Dia cuma sekali dua kali. Betul. Berarti waktu kita dipanggil Allah, mungkin kelas kita di sana pun lebih tinggi. Amin. Dari teman-teman yang lain. Mudah-mudahan, insya Allah. Dan sebenarnya mengenai mati tadi, Pak Riawan, mati memang di dunia selesai. Tapi setelah itu, kehidupan yang sesungguhnya. Uncle, Bu. Sejak kapan Uncle jadi idolanya ibu-ibu ini?
Luar biasa. Kenapa Uncle selalu berada di tengah-tengah ibu-ibu? Nggak tahu ibu-ibu punya daya tarik tersendiri loh. Saya duduk di mana di sini ya? Uncle, Ya. kalau episode kemarin kan Uncle menyuruh saya untuk membaca. Ini Uncle baca dong. Oh, baca. Ada pertanyaan-pertanyaan nih dari pemirsa yang ada di rumah. Twitter ya? Mm-mm. Nih, ini Bisa dari- pakai Twitter? Oh ada, baru aja kemarin dibeli. Kok dibeli? Bisa pakainya Twitter? Bisa nggak pakainya? Bisa. Bacanya tapi bisa ya? Bisa, Bisa. alhamdulillah. Ini pertanyaan yang akan diajukan untuk Pak Riawan. Silahkan. Pak Riawan, ini ada pertanyaan dari @yahya_sabil. Iya, iya. Pertanyaannya adalah gimana dengan hukuman dan sanksi bagi orang yang berbuat salah? Sanksi bagi orang yang berbuat salah. Kemudian juga ada pertanyaan lagi dari @rianita firdi. Udah dikasih kesempatan kedua, malah ambil kesempatan untuk mengulangi lagi. Nah, gimana Kesalahan itu? Dikasih paham minta hati. Dikasih hati minta jantung. Minta jantung dikasih sakit jantung. Ya, baik. Bagaimana Pak? Ya, masalah Hukuman dan sanksi. hukum, ya, masalah sanksi, itu kan masalah syariat, ya, dan intinya adalah keadilan. Betul. Ya. Jadi hukuman harus dijalankan. Ya. Tapi masalah memaafkan ini masalah hati, masalah hakikat. Ya. Jadi kalaupun kita menghukum, bukan karena kita menghukum karena kebencian, tapi karena menegakkan hukum-hukum Allah dan keadilan. Ya. Ini poinnya yang harus kita pisahkan. Dan kemudian tadi saya mengingatkan bahwa para pencari second chance adalah pertama mencari second chance dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia tidak sedaun kelor, ya. Kalau kita second chance bukan berarti kita harus second chance kepada mantan pasangan hidup kita. Ya. Bukan berarti kita harus kembali ke institusi kita yang lama, ya. Karena masih banyak tempat-tempat lain untuk kita mencari second chance kita setelah Allah memaafkan kita. Jadi gimana kalau orang yang sudah dikasih second chance berbuat kesalahan lagi? Ya maafkan terus, tapi nggak usah dihubungin, nggak usah ditemenin, nggak usah bergaul terus sama dia. Ya maafkan. Yang satu adalah masalah hati, yang satu adalah masalah syariat. Jadi jangan sampai walaupun kemudian sudah maafkan, syariahnya nggak jalan. Betul. Tidak adil. Tidak adil. Menjadi contoh buruk. Baik. Karena waktu kita memaafkan tanpa keadilan, kita bisa saja menyebabkan orang-orang lain yang terzolimi oleh perbuatan-perbuatan yang berulang ini. Betul. Kita ke Mas Teguh nih. Gimana Mas Teguh? Pernah punya pengalaman? Atau temennya kah? Yang sudah dikasih kesempatan kedua tapi tetap berbuat salah, kasih kesempatan lagi buat salah lagi, seperti itu. Teman, ada sih. Cuma saya gimana ya menyebutkannya? No mention, no mention. Iya, ada teman itu. Saya sebagai teman baiknya, cuman bisa menasehati dengan cara saya sendiri yang emang tidak sebisa mungkin tidak ngebuat dia sampai tersinggung banget atau gimana gitu. Alhamdulillah sih kesini sekarang saya sudah lihat teman saya itu udah agak sedikit apa ya, berproses lah. ya kayak sholat berjamaahnya dia udah mulai suka gitu. Lancar. Iya dia udah mulai senang gitu, suka ikut kita ini berjamaah gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sih bisa istiqomah sih gitu. Itu dia Ya, kesempatan keduanya ada lagi? ya saya kasih kesempatan yang kedua. Oh, yang utang 1 miliar tadi? Tadi bagaimana Mas Teguh? enggak sudah. Coba contoh yang baik ini yang dilakukan oleh Iya. Contoh, Ya. memberi contoh kepada teman-temannya. kalau ada gitu ya kali ya. Iya. Itu teman saya yang tadi saya bilang, saya nggak bisa sebutin ya nama teman saya jangan itu. disebutkan. Jangan Tapi disebutkan, saya tapi ceritanya memberi hikmah untuk kita. Iya, tapi saya ngeliat Jadi memang betul mukminin dan mukminah sekalian. Ketika orang berada dalam kondisi terpuruk, berada dalam kondisi yang paling rendah dalam hidup dia, saat itulah dia lebih membuka hati dia pada nasihat. Betul. Dan saat itu juga hatinya lebih sensitif. Maka kalau seandainya kita mempunyai teman, ibu dan pemirsa mukminin dan mukminah yang ada di rumah, dan dia dalam kondisi yang paling terpuruk dan paling terendah, maka kita bisa milih dua. Satu, mencela lalu akan kita diingat seumur hidup sebagai orang yang jahat, atau kita menasihati.
Lalu kemudian membangkitkan dia dalam kondisi terpuruk, karena pada saat kondisi itulah dia paling mudah menerima nasihat. Nah, karena itulah betul, dia jadi lebih sering sholat, lalu lebih takwa sama Allah, lebih ingat Allah, kemudian jadi tahajud, karena dalam posisi yang paling rendah tadi. Seperti itu. Dan nasihatnya nggak cuma sekali, dia langsung berubah. Iya. Tapi harus berproses, pelan-pelan. Sekali benar. Iya. Dan itu yang membuat sang pemberi nasihat pun jangan kapok untuk menasihati orang ketika dia berbuat salah lagi, nasihati lagi, seperti itu. Baik, gimana tadi masalah 1 miliarnya? Setelah mendengar tausiah-tausiah dari beliau-beliau ini. Ya, mungkin saya sudah mulai mengikhlaskan. Ada perubahan, alhamdulillah, ya Allah. Ada perubahan. Teman itu dibukakan hatinya untuk mengembalikan 1 miliar itu. Kembali lagi. Tetap berharap. Bagaimana Pak? Dari sisi keuangan syariah ya, sebetulnya kalau seseorang datang kepada kita mau berusaha, kita bukan meminjamkan uang. Kita bermitra dengan dia, bermudharabah, bermusyarakah untuk berinvestasi bersama-sama. Orang itu memberikan tenaga dan pikirannya, kita memberikan uang kita. Nah, setiap usaha itu ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal. Betul. Ya. Jadi kalau gagal, ya memang harus diikhlaskan. Dari perspektif keuangan syariah. Main dagang belum? Orang bijak mengatakan bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Gagal ginjal juga termasuk sukses yang tertunda. Beda sih. Tapi ini uang saya loh Pak. Hidup saya itu yang 1 miliar itu. Nggak ada, tidak mungkin itu uang Pak Jarwo, itu uang Allah. Makanya tadi dikatakan oleh Ustadz Felix ya, kalau kita iri kepada orang yang punya mobil, kita iri kepada orang kaya, ingatlah orang itu tidak punya apa-apa, sama seperti kita. Titipan itu ya Pak. Kalau dia punya banyak, itu punya Allah yang banyak. Kalau kita punya sedikit, itu sedikitlah kepunyaan Allah yang diberikan kepada kita. Kalau begitu jadi ringan hidup Yang saya tahu cuma sepeda aja yang dititipin gitu. Sama helm. Kita nol semua, kita nol semua. Iya. Zero. Hidup kita, apa yang kita punya, harta kita, anak atau itu kurang bersedekah, Uncle Jack. Mungkin uangnya juga hilang kali karena ya. nggak pernah sedekah. Haknya Mungkin orang bisa ada di jadi. hartanya Uncle Jack nggak kasih ke orang. Mungkin juga seperti itu. Nah, Nanti kita akan bahas-bahas lagi. Ya Uncle Jack, udah insaf nih ya denger semuanya. Insya Allah pada malam hari wajah ini. ibu-ibu mungkin saya insaf. Sebenarnya tadi di awal Mas Felix tuh mau menceritakan behind story dari kisah Mas Felix sendiri. Tapi keburu Uncle Jack nih datang nih, jadi kita nggak bisa mendengar. Nggak bisa mendengar kisahnya Mas Felix yang ternyata adalah seorang mu'alaf. Silakan Mas Felix. ya, alhamdulillah. Saya secara pribadi mendapatkan 2 second chance dalam hidup saya. Pertama adalah ketika saya mendapatkan Islam. Alhamdulillah. Jadi kalau ibu-ibu melihat, ini bukan wajah boy band ibu-ibu sekalian. Tapi memang dari awal sudah begitu. Saya mendapatkan second chance ketika saya awal mengenal Islam pada tahun 2002. Alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan untuk menjadi seorang manusia yang memahami agama Islam itu secara benar. Karena sebelumnya ini saya termasuk orang yang tidak peduli dengan yang namanya agama. Bahkan mungkin mengolok-olok apa namanya agama. Tapi alhamdulillah setelah Allah menunjukkan saya Islam, Allah menunjukkan pada saya kebenaran, itu adalah second chance yang pertama. Second chance yang kedua ini terjadi ketika tahun 2011. Nah jadi kalau tadi Mas Teguh punya near death experience, punya pengalaman menjelang meninggal, maka izinkan saya menceritakan pengalaman saya sedikit yang mungkin bisa memberikan sebuah inspirasi. Jadi waktu itu tanggal 26 Mei tahun 2011 saya punya anak ketiga. Anak ketiga saya lahir laki-laki. Kemudian tanggal 9 itu saya ngisi pengajian, ibu-ibu 60-an tahun semua. Dan tanggal 31 saya masih ingat itu adalah hari Sya'ban yang terakhir. Kalau ibu masih ingat, Sya'ban terakhir itu tanggal 31 Juli dan tanggal 1 Agustusnya adalah 1 Ramadan. Nah, saya masih ingat tanggal 29 saya katakan pada ibu-ibu 60-an tahun, saya katakan, "Bu, kalau seandainya ada lilin panjang dan lilin yang pendek, yang duluan mati lilin yang mana?" Pendek. Yang pendek. Kalau ketiup angin? Yang pendek. Yang panjang. Maka belum tentu yang panjang belakangan mati lilinnya. Bisa jadi yang panjang itu duluan. Tapi kalau ibu-ibu mau duluan, saya persilahkan. Saya katakan begitu. Nah ternyata tanggal 31 Allah menegur saya dengan suatu kejadian yang sangat luar biasa.
buku saya terbit yang kedua, buku saya Muhammad Al-Fatih yang kedua terbit 2 minggu setelah kejadian itu. Dan saya sangat berharap buku itu terbit. Yang kedua, saya punya anak yang ketiga. Senang banget rasanya ibu-ibu sekalian, punya anak laki-laki yang ketiga. Nah, tanggal 31 pas lagi mau ngisi pengajian subuh, ternyata terjadi sesuatu di jalan tol. Entah dari mana saya nggak tahu, saya ngelihat truk dari mana, tiba-tiba muncul depan mata saya banting setir, dan kemudian mobil saya berguling 2 kali di jalan. Berguling 2 kali, hancur berantakan, dan kemudian segalanya tuh seolah-olah menjadi gelap. Ada yang menarik ketika kejadian kecelakaan, kalau ibu-ibu yang pernah kecelakaan, atau pemirsa yang pernah kecelakaan, pasti ketika kecelakaan tuh segalanya berjalan lambat, betul begitu? Segalanya berjalan lambat sekali. Nah, termasuk saya yang berjalan lambat, saya pikir, saya hari ini mati, saya hari ini lewat. Ternyata setelah terjadi seperti itu, mobilnya kebalik di jalan, saya manjat keluar, saya cek segala sesuatu, nggak ada yang luka, kaki aman, tangan aman, kepala aman, saya loncat keluar dan orang-orang bilang mereka sangka saya sudah mati. Nah, bukan itu cerita yang kemudian penting, yang penting adalah tatkala saya keluar dari mobil, yang saya pikir saya waktu itu sudah mati, dan saya bakal kemudian istri saya jadi janda, yang saya pikirkan adalah mendadak harta itu tidak ada yang saya pikirkan lagi, nggak ada manfaat sama sekali. Mendadak keluarga itu ternyata nggak ada juga manfaatnya sama sekali. Mendadak buku yang saya tulis itu berceceran di jalan, saya bagi-bagi pada polisi, saya bagi-bagi pada petugas PJR, saya bagi-bagi pada petugas yang lain-lain. Dan itu mendadak nggak ada artinya sama sekali. Karena kenapa? Mendadak ada satu yang paling berarti. Saya belum sholat subuh. Second chance. Dari situ saya berpikir apa? Allah memberikan saya injury time. Bahwa segala sesuatu yang saya punya, uang, harta, keluarga, jabatan, ataupun apapun, ternyata bisa Allah ambil sekejap masa. Itu adalah sebuah injury time, bahwa segalanya milik Allah dan Allah akan Allah ambil. Second chance. Itu yang saya alami. Akan sangat, ya Masya Allah. Mengharukan. Jangan nangis Uncle Jack. Pilek tadi. Sedih ya. Yang penting adalah husnul khotimah sebenarnya. Ya, betul. Di detik-detik terakhir ketika kita melakukan ibadah, itu poinnya sebenarnya. Mudah-mudahan. Dan itu memang kenyataan ya, yang tidak bisa dihindari ya. Sehingga seharusnya kita tidak takut untuk melatih itu hari demi hari. Saya pernah mengatakan, ya suatu saat papa akan mati, papa akan meninggalkan kamu. Jangan gitu dong Pak, jangan ngomong gitu. Tabu. Pak Mali. Saya bilang, kenapa? Itu ada kullun nafsin za'iqatul maut. Yang lain semua tidak pasti, kecuali bahwa kita akan kembali kepada yang menciptakan kita. Gitu. Jadi itu juga bagian daripada harus sesuatu yang mesti dilatih, itu mesti dibiasakan. Ustadz saya punya di lemarinya ada 3 lembar kain kafan. Itu yang ibu saya lakukan. Ibu saya juga menyimpan itu. Nah. Awalnya saya bertanya untuk apa ini, kemudian persiapan. Supaya tidak sia-sia dalam second chance. Perlu ibu-ibu sekalian, coba beli kain kafan, taruh di lemari. Untuk ibu 1, untuk bapaknya 1, untuk anaknya hitung ada berapa, sediakan di situ kain kafan. Setiap pagi buka lemari, kira-kira akan nunda sholat nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita lihat kain kafan. Tahajud nggak malamnya? Kalau lihat kain kafan, coba deh. Dan ada satu efek psikologis yang saya pikir sangat positif ya, bahwa orang yang tidak takut mati, dia akan berani hidup. Betul. Ya. Dia akan optimis dalam kehidupan. Betul. Dia akan menjalankan kehidupannya dengan sepenuh-penuhnya. Gitu. Ya. Karena dia tidak takut mati. Karena dia tidak takut mati. Life to the fullest. Itu yang sebenarnya diajarkan oleh ibu saya, Pak Mas Felix, Mas Teguh, Pak Le. Uncle Jack. Itu yang diajarkan oleh ibu saya untuk senantiasa. Jadi ibu saya mengajarkan saya untuk ayo belajar bagaimana cara sholat jenazah seperti apa, memandikan mayat seperti apa. Sampai satu hari saya bertanya, untuk apa sih Bu? Kemudian ibu bilang ibu ingin memandikan anaknya sendiri, memandikan kelak kalau sholat anaknya bisa membacakan sholat jenazah itu dengan baik seperti apa. Jadi mengajarkan saya sejak dini untuk mempersiapkan kematian, karena urusan terbesar kita adalah mempersiapkan kematian, bukan bagaimana caranya mengisi kehidupan dengan hal-hal yang tidak manfaat. Ada sebuah kejadian ya, mana seseorang itu memandikan orang tuanya, ayahnya yang baru meninggal. Yang saya surprise adalah yang diucapkannya itu adalah alhamdulillah. Waktu dia memandikan itu dia bilang alhamdulillah. Ada air mata tapi ada senyum. Ya. Setelah kejadian itu saya tanya, kenapa Anda mengucapkan alhamdulillah? Dia mengatakan adalah
Kembali kepada Allah adalah sebuah keniscayaan. Tapi kembalinya orang tua saya dalam keadaan yang begini baik, dalam sholat katanya. Kembalinya orang tua saya dalam kesempatan saya sebagai anaknya masih bisa memandikan. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Baik. Terakhir dari Mas Teguh, bagaimana? Mengenai kesempatan kedua, mengenai udah berkaca-kaca nih. Iya, saya ingat. Kata-kata terakhir pada malam hari ini. Jangan takut. Insya Allah. Yang penting saya tidak pernah takut. Yang asal mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu aja mungkin. Kesempatan kedua itu mungkin buat ibu-ibu yang ada di studio maupun yang di rumah. Kalau saya pribadi yang ngambil dari kesempatan kedua ini, saya pasti berpikirnya tetap setelah mati itu, karena itu kita dikubur, dihidupkan lagi, itu ada siksa kuburnya Pak ya. Betul. Saya pasti mengingatnya ke situ, ada siksa kubur, di situ ada. Berarti ini kalau mengingat ke situ ya kita pasti bakal sibuk untuk memperbaiki diri terus ketika ingat itu. Kebajikan demi kebajikan. Mungkin itu. Baik, untuk Pak Riawan dan Mas Teguh, saya punya buku, mungkin minggu depan bukunya Mas Felix nih. Jelas, ini buku jelas. saya yang kedua dan buku saya yang ketiga yang insya Allah akan saya berikan kepada dua narasumber kita. Ini untuk Mas Teguh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Oki. Mohon maaf, ini untuk Bapak Riawan. Terima kasih Bapak sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini dan seluruh penonton yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Jangan lupa kalau ingin memberikan kritik, saran bisa ditujukan ke alamat di bawah ini.